Pemirsa, dua orang menjadi korban penembakan di Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Satu dari dua orang korban penembakan misterius tersebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu dari dua korban penembakan orang tak dikenal di pintu keluar Tol Bintaro meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal dunia setelah menderita luka tembak pada bagian perut. Saat ini jenazah korban telah dibawa pihak keluarga. Sedangkan satu korban penembakan lainnya masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Satu pasien dikabarkan meninggal yang Bintaro itu, apakah itu sudah dirawat, sempat dirawat atau di RS sampai Polri? sini meninggal, Dok? Sempat dirawat, kita sudah berupaya maksimal tapi tidak bisa diselamatkan seperti itu. Ya. Sementara itu polisi masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penembakan di Tol Jor Exit Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Jumat pekan lalu. Nanti masih kita dalami dulu ya, karena kita belum bisa menyimpulkan demikian ya. Yang jelas kita sudah bisa mengkonfirmasi ada korban meninggal akibat penembakan semalam itu ya. Demikian ya, makasih ya. Hingga saat ini pelaku penembakan terhadap dua warga di pintu Tol Bintaro, Tangerang Selatan masih misterius. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan dua orang di Bintaro mengundang tanya tentang masih maraknya penggunaan senjata api ilegal. Di tengah upaya polisi melakukan penyidikan, mengungkap pelaku, perlu juga ditelusuri tentang kepemilikan senjata api di tengah masyarakat. Dan melalui sambungan Zoom sudah bersama kami Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik, ini kabarnya sore hari ini pihak kepolisian sebetulnya memberikan keterangan, tapi kami juga nanti masih menantikan informasi terbaru. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri terkait dengan penembakan di Bintaro, apa yang didapat, Pak? Nah, yang pertama tentunya marilah kita sama-sama menunggu rilis resmi dari pihak Polda Metro ketika nanti sudah jelas identitas pelaku, apakah sudah tertangkap atau belum, kemudian motifnya apa. Tapi kami yakin dengan kemampuan teman-teman di Polri saat ini, dengan adanya rekaman CCTV, identitas mobil, plat nomornya, kalau tidak palsu ya, itu dengan cepat akan bisa teridentifikasi siapa pelakunya. Di samping itu, salah satu korban yang masih dirawat, ketika nanti sudah bisa memberikan keterangan, ini pun juga akan membantu nanti proses pengungkapan kasus ini. Jadi kita perlu sabar dulu. Saya yakin tidak lama lagi pasti sudah bisa disampaikan. Baik, tapi Pak Beni, yang mengundang tanya publik adalah terkait dengan polisi yang terkesan tertutup, menutupi identitas, begitu kan, dan irit bicara untuk kasus ini. Ya, karena ini sedang berjalan proses penyelidikannya, tentunya adalah hal yang belum saatnya untuk diungkap. Demi untuk kecepatan proses dan demi untuk kelancaran. Seandainya informasi itu banyak disampaikan ke publik, kemungkinan pelaku bisa menghapus jejak, bisa kemudian berusaha untuk menutupi jejaknya. Nah, ini memang dalam hal penyelidikan tentunya kepolisian menjaga untuk tidak banyak menyampaikan info ke publik, khususnya tentang tahapan yang sedang dijalankan. Baik, ini terkait dengan penggunaan senjata api sebetulnya kan bisa sangat cepat ya dengan menilik lebih jauh identitas atau nomor seri dari peluru yang digunakan begitu ya Pak Beni. Ya, jadi temuan olah TKP ini penting sekali. Pertama biasanya dari teman-teman dari Lafor itu akan mencari proyektilnya, kemudian nanti akan diperiksa kalibernya dan sebagainya. Kemudian juga arah tembakan itu juga nanti akan dilihat. Selanjutnya akan direkonstruksi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada. Sayangnya salah satu saksi ini kan
masih dirawat sehingga dia tidak bisa dibawa ke TKP, tidak bisa menjelaskan, sehingga ini waktunya mungkin agak lebih panjang. Tapi Baik. saya yakin dengan adanya CCTV itu akan sangat membantu. Baik, ini terkait dengan kejahatan dengan menggunakan senjata api. Masyarakat banyak mengundang tanya ini bagaimana dengan pengawasan keberadaan senjata api di tengah masyarakat. Kalau Kompolnas punya sorotan tersendiri akan hal ini? Betul, kami sendiri dari Kompolnas saat ini sedang berproses. Kami melakukan penelitian tentang penyalahgunaan senjata api yang melibatkan aparat. Ini sebentar lagi selesai. Temuan kami begitu banyak, apakah itu menyangkut senjata api yang hilang, kemudian disalahgunakan oleh orang lain, atau dicuri, kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian juga salah tembak, dan sebagainya. Ini temuan kami tentunya nanti akan menjadi rekomendasi buat jajaran Polri. Saya kebetulan background-nya kan memang di dunia menembak, di Perbakin. Kami tahu banyak bagaimana senjata yang beredar di masyarakat, apakah itu senjata dalam kaitannya dengan senjata bela diri, kemudian olahraga kan ada juga yang untuk tembak reaksi dan sebagainya. Dulu memang ada beberapa kejadian di mana terjadi penyalahgunaan senjata api olahraga, pernah terjadi. Nah, kemudian juga ada senjata rakitan yang berasal dari beberapa tempat lah. Kita sudah tahu tempatnya itu. Nah, kemudian juga ada senjata-senjata ilegal yang berasal dari daerah konflik. Apakah itu Poso, Ambon, Aceh, kemudian daerah konflik negara tetangga, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagainya. Nah, ini memang memerlukan upaya dari aparat. Antara senjata yang terdaftar tapi hilang, dengan senjata yang memang ilegal sama sekali, rakitan ataupun senjata yang memang diselundupkan. Baik, tapi Pak Benny berarti yang ada di tengah masyarakat itu begitu banyak ya senjata-senjata yang baik itu ilegal ataupun tadi yang legal tapi hilang? Betul. Nah, inilah yang terus diupayakan dari jajaran kepolisian untuk pencarian untuk yang hilang dengan melacak, seperti misalkan lupa menaruh di satu tempat atau ditaruh di tas, kemudian kaca mobilnya dipecah dan sebagainya. Ini dalam proses pencarian. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi senjata itu. Tentunya di jajaran Polri sendiri ketika kami bertemu dengan teman-teman dari logistik, sudah mulai ada sistem online pendataannya. Kalau ingin mengecek senjata yang ditemukan, ada nomor seri, dengan cepat diketahui, oh senjata ini dulu dipegang oleh si A. Nah, ini terus sedang diupayakan. Baik, seberapa banyak sebetulnya senjata yang hilang dari data yang didapat oleh Kompolnas? Lumayan juga. Jumlahnya lumayan, tapi sebagian sudah ketemu. Baik, tapi dari catatan yang ada, apakah beberapa di antaranya senjata yang hilang itu ada juga kaitannya dengan beberapa kejahatan yang terjadi selama ini, Pak Benny? Betul, jadi setelah hilang, apakah itu dicuri atau ketinggalan dan sebagainya, kemudian dipakai untuk melakukan kejahatan, ketika tertangkap, baru kemudian terungkap senjata ini milik siapa. Nah, akhirnya disita dan setelah persidangan kembali ke kesatuannya. Baik, untuk kasus yang terjadi di Bintaro berarti kan tidak hanya menemukan pelaku, sebetulnya perlu juga ya pengusutan lebih jauh tentang jual beli senjata. Apakah itu juga penting dilakukan? Itu sudah menjadi bagian dari penyidikan nanti. Seandainya sudah jelas identitas pelaku, kemudian senjatanya berhasil disita, ini kemudian larinya ini senjata legal atau tidak, asalnya dari mana, itu semua tentunya akan terungkap dalam proses pemeriksaan nanti. Baik, bagaimana dengan prosedur perlindungan terhadap korban yang saat ini memang masih dalam perawatan intensif dan memang kita belum banyak tahu tentang identitasnya nih Pak Benny? Ya, untuk korban sendiri tentunya
dari via aparat Polri pasti melakukan upaya perlindungan, penjagaan, pengamanan, dan apabila memang kemudian hari memerlukan perlindungan dari LPSK, tentunya bisa menyampaikan ke LPSK dengan berbagai alasan pertimbangan untuk minta perlindungan. Baik, untuk proses penyidikan sendiri, menurut Anda apa saja yang bisa dijadikan sebagai petunjuk-petunjuk agar ini bisa lebih cepat? Tadi Anda mengatakan sebetulnya bisa dalam beberapa hari ke depan sudah terungkap ini. Betul, yang pertama tadi dengan adanya CCTV, rekaman, plat nomor mobil bisa teridentifikasi, nanti mobil itu milik siapa, rute itu bisa dilihat dari CCTV yang ada di jalan tol, berangkatnya dari mana, kemudian meninggalkan tempat menuju mana, ini akan sangat membantu. Ditambah saksi yang sekarang dirawat ketika sudah mulai kondisinya baik, sudah mulai sadar, tentunya dia bisa menceritakan masalahnya apa sih kok sampai dengan dia ada di sana dan sampai dengan dia tertembak. Baik, Pak Beni, ini ada keterangan terbaru yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Kita simak terlebih dahulu ya, berkaitan dengan kasus penembakan yang terjadi di Bintaro. Dan pemirsa, berikut keterangan yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan bahwa benar telah terjadi kasus penembakan tersebut. Ya, peristiwa itu benar terjadi, ya. Yaitu pada tanggal 26 November 2021 hari Jumat sekitar pukul 20.00 ya, tempat atau TKP-nya itu ya di depan kantor PJR Induk 4 atau Jaya 4 ya di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Akibat daripada peristiwa tersebut ya terjadi penembakan kemudian mengakibatkan ada 2 orang korban ya luka tembak pada saat kejadian tersebut. Yang pertama adalah inisialnya PP ya, PP ya. Kemudian yang kedua adalah MA ya. Ini dua-duanya adalah korban luka tembak ya. Adapun pelakunya adalah Ibda OS ya, Ibda OS. Nah, kemudian akibat daripada penembakan tersebut ya, kedua korban pada saat itu ya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit ya. Awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Keramat Jati untuk penanganan lebih baik. Nah, kemudian selang 1 hari kemudian ya, satu korban atas nama PP ya ini meninggal dunia ya, meninggal dunia. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan terkait dengan kasus itu ya, itu benar terjadi dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Nah, adapun penanganan kasus ini ya saat ini masih dalam proses penyelidikan daripada kepolisian. Baik, itu tadi ya keterangan disampaikan oleh Kombes Pol Endar Julfan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya kembali ke Pak Beni Mamoto. Tadi ternyata sudah ada beberapa hal terbaru ya yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Tapi kembali kalau kita melihat dari kronologis ini terjadi pada malam hari di mana rentetan setidaknya ada 2 kali tembakan. Sebetulnya kalau menurut Anda dalam posisi seperti ini pelakunya sendiri amatir atau sudah terlatih? Tadi sudah disampaikan ya pelakunya siapa ya? Iya, betul. Tadi ada inisial Ida OS ya yang sekarang masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Tapi kalau dari situ Anda melihat seperti apa sebetulnya kejahatan jalanan seperti ini? Mungkin saya nggak begitu jelas. Itu Ida atau Ibda? Iya. Baik, nanti kita konfirmasi lebih lanjut lagi ya ke tim yang ada di sana. Tapi kembali ke soal kejahatan jalanan, apa yang perlu untuk menjadi catatan bagi pihak kepolisian dan juga masyarakat nih, terkait dengan tadi ya ternyata banyak senjata yang hilang, kemudian juga ada yang juga dalam kategori senjata ilegal, rakitan yang tentu sangat membahayakan masyarakat. Ya dalam hal ini
pengawasan menjadi penting. Jadi masyarakat perlu diedukasi bahwa memiliki senjata ilegal ada sanksi hukumnya yang cukup berat. Baru memiliki, belum menggunakan. Kemudian kalau ada informasi tentang kepemilikan ini, sebaiknya diinformasikan ke aparat, sehingga nanti bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan dengan menyita senjata tersebut. Pak Karena Beni, ini sering, maaf saya potong. Ini konfirmasi terbaru yang bersangkutan atau pelaku adalah oknum pihak kepolisian, Ibda OS. Ini mungkin ada catatan tersendiri dari Kompolnas. Iya. Apabila sudah terungkap pelakunya adalah oknum polisi, Iya. di sini tentunya dalam pemeriksaan nanti akan terungkap bagaimana prosedur dia menggunakan senjata api. Apakah ada tembakan peringatan, apakah ada kondisi yang memang mengancam jiwanya, kenapa harus diarahkan ke orangnya dan sebagainya. Ini nanti akan dilakukan pemeriksaan secara internal oleh Bitpropam Polda Metro Jaya tentang kaitannya dengan aturan yang berlaku, tentang perkap yang berlaku. Nah, nanti di situ akan dievaluasi. Baik. Apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Iya, ini Ibda OS merupakan anggota Sat PJR Polda Metro Jaya. Apakah memang satuan PJR ini memegang senjata api? Betul, betul. Dalam posisi apa senjata api itu bisa digunakan oleh seorang anggota Sat PJR? Sudah diatur dalam SOP dan Perkap Kapolri ya, tentang penggunaan senjata api ini. Bagaimana ancaman terhadap dirinya harus berimbang. Ketika orang itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, kemudian tidak melakukan perlawanan, tentunya dipertanyakan kenapa harus menembak sampai dengan kena yang bersangkutan. Nah, di sini perlunya nanti pemeriksaan kepada yang tersangka ini, kemudian rekonstruksi kasusnya sendiri di TKP, disitulah akan bisa dinilai melanggar SOP atau tidak. Kalau di sini sepintas saja, karena tidak ditemukan senjata oleh pihak yang ditembak, kemudian tidak ada perlawanan, ini tentunya ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan prosedur. Baik, nanti kita akan lebih lanjut karena pihak kepolisian sendiri memang menyatakan masih mendalami terkait dengan motif. Namun sudah ada keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Dirlantas Polda Metro Jaya, Sat PJR. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni atas perbincangannya sore hari ini. Ya. Menambah informasi untuk pemirsa juga, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Pak Beni Mamoto, salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami.